Satu bab lagi mencaci maki masa. Bab 45. Ini yang sering jelek-jelekan waktu. Sial hari ini. Ya, itu kata-katanya seperti itu. Lihat judul babnya, man sabbat dahra faqad azallah. Siapa yang mencaci maki masa, maka ia berarti telah menyakiti Allah. Dibacakan? Mencaci maki masa. Barang siapa mencela atau mencaci maki masa, maka berarti dia telah menyakiti Allah. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini. Mereka hanya menduga-duga saja. Baik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yazunnun. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kita hidup di dunia saja, kita mati dan hidup. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Apa maksud masa? Waktu. Kita celaka cuma gara-gara waktu saja. Kita binasa cuma berakhirnya waktu sudah. Lalu dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka hanya menduga-duga saja. Ini ayat ini untuk menerangkan bahwasanya mencaci maki masa tidak boleh karena sama saja menyakiti Allah. Diberi catatan di situ bentuk mencaci maki waktu. Mencaci maki waktu itu termasuk syirik. Mencaci maki waktu itu termasuk syirik. Karena sama saja orang itu mencaci pengatur waktu. Pengatur waktu siapa? Allah. Berarti sama saja dia itu mencaci pengaturnya, yaitu Allah. Jadi masuk pembahasan syirik di sini. Terus diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah disakiti oleh manusia karena dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa tersebut. Akulah yang membolak-balikan atau mengatur pergantian siang dan malam. Yu'zini ibnu Adam yasubu da'ra wa ana da'ru uqallibul laila wan nahar. Manusia menyakitiku. Yasubu da'ra, ia mencaci waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Wa ana da'ru, aku pengatur waktu. An-Dahru di sini bukan menunjukkan nama Allah itu Ad-Dahr, bukan. Namun pengatur dahr, pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku bolak-balikan, datang malam, besoknya siang, berganti lagi malam, lagi ganti siang lagi. Dalam riwayat lain, dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, janganlah kalian mencaci maki masa, karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur masa tersebut. La tasubbu dahra fa innallaha wad-dahru. Jangan cela masa karena Allah yang pengatur masa, pengatur waktu. Jangan cela suatu bulan, jangan katakan bulan ini bulan sial, itu nama mencela itu. Wah, bulan ini sial ini bulan ini. Kami dapat sial pada bulan ini. Kami dapat sial pada hari ini. Sial itu bukan karena waktunya tadi. Kalau kita katakan sialnya pada waktunya, berarti mencela waktu tersebut. Allah yang ngatur waktu, sehingga tidak langsung orang itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan bab lihat 1. Larangan mencaci maki masa. Larangan mencaci maki masa. Hukumnya apa tadi? Syirik. Terus yang kedua, orang yang mencaci maki masa dianggap telah menyakiti Allah. Orang yang mencaci maki masa dianggap telah menyakiti Allah. Kalimat telah menyakiti Allah itu digarisbawahi. Terus 3. Perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sesungguhnya Allah lah yang mengatur masa. Sesungguhnya Allah yang mengatur masa. Allah yang ngatur ini hari apa, ini datang musibah atau tidak, ini ada kebaikan atau tidak. Allah menentukan itu semuanya dan itu sesuai dengan hikmah Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terkadang seseorang itu mencela masa walaupun sebenarnya hatinya tidak bermaksud demikian. Terkadang seorang itu mencela masa walaupun sebenarnya hatinya tidak bermaksud demikian. Kita tidak pandang hati di sini karena sudah salah ucap. Termasuk juga jangan sampai mencela selain waktu hujan. Nggak bisa datang, aduh sial hujan lagi. Nggak boleh, kata-katanya mesti diatur. Ya, nggak boleh ucapkan sembarangan seperti itu. Hujan nggak salah. Apa hujan salah? Hah? Hujan yang bawa sial? Oh enggak. Kalau mau salahkan kita itu dapat sial, mau salahkan ya salahkan diri sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, sialmu itu karenamu sendiri. Bukan karena hujan. Bukan karena waktu, namun karena salahmu sendiri. Ya salah kita. Kita punya banyak dosa, banyak kesalahan, datang sial terus. Ya, itu akibatnya seperti itu. Sialnya datang. Sampai di bab 45. Sudah sesi keberapa tadi? 11. Insyaallah ba'da sholat zuhur, nanti jam 1 setelah makan siang kita lanjut lagi untuk sesi yang terakhir hari ini. Baik, nanti setelah sesi siang nanti ibu-ibu itu mau ikut ke pelayan untuk ikuti kajian, ibu-ibu, bapak-bapak ke pantai refreshing. Nanti sampai sekitar menjelang jam 5 gitu baru balik sini ya. Ya, free. Malam nanti maghrib makan malam. Setelah itu nanti menjelang isya sampai nanti jam itu makan malam sampai sekitar jam 8 gitu. Setelah itu nanti jam 8 acara bapak-bapak nanti tanya jawab sama nanti ada kajian firqatun najiyah. Nanti diharapkan ikut dari jam 8:30 malam. Ya, malam mingguan ngaji. Dalam kasus dilarang mensejajarkan Allah dengan Nabi, bagaimana dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Itu bukan menyejajarkan langsung, dan ini konteks syahadat beda dengan konteks tadi. Kalau tadi dalam kalimat dia katakan Allah jadi sebab dan Muhammad jadi sebab. Dia katakan Allah itu yang berkehendak, Nabi Muhammad juga yang berkehendak. Kalau ini kalimatnya beda, konteks kalimatnya berbeda. Ada sebagian pendapat yang membedakan hukum gambar yang diambil dengan kamera dengan gambar yang dilukis. Bagaimana pendapat yang rajih menurut Ustadz? Kalau gambar dari sisi hasilnya berbeda. Gambar yang dari kamera itu gambar seperti hasil dari cermin. Sedangkan kalau gambar yang dilukis, nah itu yang nanti disuruh hidupkan lagi nanti pada hari kiamat. Dia lukis gambar ini, hidungnya kayak gini, mukanya kayak gini, disuruh nanti oleh Allah hidupkan lagi gambar yang kamu buat. Dan ternyata dia tidak bisa menghidupkan gambar yang telah dia buat. Sedangkan kalau gambar tadi yang kita pakai kamera itu gambar langsung mirip, bukan mirip lagi, itu gambar asli seperti hasil dari cermin. Beda. Dan ingat, kalau orang itu membolehkan video harus membolehkan gambar. Gambar foto tadi. Dia kok bolehkan video, kok gambar kamera itu nggak boleh? Ngaco. Gak mungkin video itu ada itu sendirinya, gak pakai gambar yang terkumpul jadi satu. Gak ada yang bilang kayak begitu. Coba nanti dilihat gerakannya, kalau dipercepat gerakan gambar itu jadi sambung jadi video. Ya. Jadi kalau bolehkan video harus bolehkan gambar kamera. Konsekuensinya kayak begitu. Ya. Jadi jangan video, saya mau nonton video tapi kamera gak mau. Wah ngaco ini fatwanya. Karena nggak mungkin, secara realita nggak mungkin video itu ada kecuali harus dengan gambar dulu yang dijadikan satu. Apa hukumnya menjadi kader? Kader apa ya ini? Parpol. Baiknya enggak. Pokoknya di sini enggak terlibat parpol-parpol dan kader-kader yang lainnya.
Bolehkah mengikuti ulama yang mentazir ustadz lain? Nggak usah sibuk untuk ngurus-ngurus tahzir-tahzir orang. Belajar dulu, tauhidnya diluruskan. Kalau mengikuti ulama yang mentazir, nggak usah dulu ikut ngurus-ngurus ulama yang tahzir-tahzir. Belajar dulu ilmu yang baik dari ulama tersebut. Syariat telah mengharamkan riba dan judi. Tetapi beberapa oknum beralasan kan pemerintah membolehkannya. Apakah ini termasuk syirik dalam ketaatan? Tidak sampai, cuma hawa nafsu saja. Apakah jika melakukan perbuatan yang diketahui keharamannya namun tetap mengikuti hawa nafsu untuk melakukannya termasuk kesyirikan? Tadi masuk apa? Masuk apa berarti? Ikuti sesuatu, masuk dosa. Dia kan jadi tetap haram kan di sini. Anda biasa mengikuti kajian Ustadz di YouTube. Sering saya mendownload video kajian tersebut agar bisa diikuti atau ditonton secara offline di handphone. Dan terkadang saya juga share ke teman. Apakah diperkenankan hal tersebut? Boleh, namun nggak boleh potong-potong. Harus utuh. Kalau potong-potong, biasanya orang itu kurang kerjaan, nanti mengadukan saya dengan yang lainnya. Oh, ini si A mengatakan ini, si B mengatakan ini. Saya nggak suruh berantem di sini. Kamu yang ngajak orang berantem berarti. Kamu yang dosa berarti kalau ngadu-ngadu, potong-potong untuk beradu seperti itu. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa tauhid terbagi menjadi 3? Padahal asalkan kata tauhid yaitu 1. Pemahaman tauhid itu ada 3. Sama kita itu belajar bahasa Arab itu dibagi. Kata itu ya, kalimah, bahasa Arabnya itu kalimah dibagi 3. Isim, fi'il dan huruf. Kenapa kok nggak kata saja? Iya butuh dibagi. Kamu belum paham kalau cuma dibagi 1 seperti itu. Maka harus ada 3 kandungan tauhid. Tidak ada 3 ini, maka tidak disebut bertauhid. Sama seperti rukun sholat itu ada 13. Kok dapat 13 dari mana? Apa Nabi pernah sebut? Nabi nggak sebut. Namun pembagiannya untuk memudahkan orang bodoh biar paham sholat. Tuh, kalau kasarannya kayak gitu. Kalau rukun khutbah Jumat itu ada 5, ya, untuk pahamkan orang yang nggak bisa khutbah biar penuhi rukun jadi ada 5. Kalau rukun sholat jenazah itu ada 7, untuk pahamkan orang yang belum paham sholat jenazah supaya ngikuti ini rukun ini yang diikuti sholat Musa. 7-nya dari mana? Nabi nggak pernah sebut. Iya, memang Nabi nggak sebut, namun kan banyak orang bodoh. Kalau kita sebut rukun sholat jenazah 7, paham gak langsung? Paham, oh 7 ini berarti saya penuhi. Sama seperti ini juga. Orang sekolah itu kayak gitu, memudahkan semua. Kalau cuma disebut kita harus mentauhidkan Allah. Apa ini tauhid ya? Itu kan nggak akan paham kan? Gitu. Apakah menganggap hukum Allah paling baik tetapi belum dapat menjalankannya? Tetap berdosa. Berdosa. Kufrun duna kufrin. Si kufur kecil. Yang benar ucapan insya Allah atau insya Allah. Insya Allah. Inso itu bahasa Inggris. Kita bicara bahasa Indonesia. Inso itu ejaan bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia. EYD-nya itu INSYA. Allah. Pakai EYD kalau nulis. Sholat, EYD-nya itu bisa SALAT. Namun kalau mau tulis SHALAT gitu. Mau tulis SHO boleh-boleh juga, nggak masalah. Kita kan ada bahasa standar kalau kita itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia cara sebutnya apa? Syaitan. Syaitan itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada apa? Setan. Ya sudah, pakai SETAN sudah. Permasalahkan bahasa ini, buka kamus, makanya banyak baca kamus biar gaul gitu. Kamus itu ada, Kamus Besar Bahasa Indonesia ada di Perpus DS, namun belum saya buka. Maksudnya perpusnya belum dibuka, lagi dipakai. Sudah punya teman sudah mengaji sunnah tetapi masih musbil, celana di bawah mata kaki dan menyentuh tanah. Serta bila sholat saat sedekap tangannya pada perut. Tangan pada perut saat sedekap boleh. Tangannya boleh di sini, boleh turun, boleh sini, boleh sini. Ya, hadis yang menyatakan tangannya mesti di dada, dhaif, di perut dhaif, semuanya dhaif sehingga tangannya bebas. Ya, semuanya menunjukkan dhaif. Ya, mendhaifkannya semuanya Syekh Abdul Aziz At-Tharifi. Kitabnya juga sama sifat sholat Nabi.
Makanya jangan pakai rujukan satu ulama saja sehingga salahkan yang lainnya kalau tangannya di perut. Coba nanti ke Mekah, biar gaul itu ke Mekah, lihat Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais, lihat tangannya di mana. Itu biar wawasannya itu luas sehingga tidak pakai. Makanya kalau ngaji jangan satu guru saja. Ya, kalau ngaji satu guru saja sehingga nanti pendapatnya monoton. Tangannya boleh gimana sedekah? Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh gini. 4. Ya, tangannya di tangan kanan depan tangan kiri. Mau di sini boleh, perut boleh, begini boleh. Saya kadang sholat di sini, saya kadang sholat di perut. Biar menunjukkan bahwasanya sholat tangannya di pusar tadi boleh. Bagaimana cara mengingatkan teman saya tersebut? Pentingkan hal yang lebih penting dulu. Kalau dia belum rajin sholat, ngajak dia itu rajin sholat terlebih dahulu. Masalah penampilan insya Allah belakangan nanti nerima. Sama seperti ibu-ibu mau ngajak orang, ngajak dulu hal-hal penting dulu. Jilbabnya masih gaul-gaul ya, jilbabnya masih ikat gini, cek. Nah, itu. Masih ada yang penting, suruh dia ngaji dulu. Insya Allah nanti pelan-pelan nanti dia akan sadar sendiri. Oh dia nanti lama-lama bergaul dengan yang jilbab besar. Oh lama-lama pengen seperti itu juga. Apakah biji tasbih merupakan tasyabuh orang-orang Buddha di kuil? Tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan pakai biji tasbih ada dua rincian. 1. Jika tujuannya untuk pamer-pamer biji tasbih, dikalungkan, wah biksu lewat misalnya. Wah itu wong soleh tenang loh. Itu bijinya sebesar gini dia baca itu. Kalau tujuannya pamer riya berarti. Kemudian Nabi SAW tegur itu budayanya Yahudi. Gimana dengan lonceng? Maka dia jawab itu adalah budayanya Nasrani. Maka sekarang kita panggil itu dengan ucapan azan. Jadi trompet budayanya Yahudi. Kemudian lonceng tadi budayanya Nasrani. Terakhir. Bagaimana hukumnya kencing, kemudian toharoh, kemudian berwudu. Saat menundukkan badan hendak berwudu, keluar 1 tetes kencing lagi dalam celana. Apakah harus toharoh ulang? Baiknya ulang. Jika iya, bagaimana cara mensucikan celana yang terkena 1 tetes kencing tadi? Dicuci. Ya toh? Karena najis. Ya, karena najis maka dicuci. Jika diteruskan apakah wudunya tidak sah? Yang jelas sekarang ini dipakai untuk sholat, celananya dicuci. Wudunya diulang lebih baik. Wallahu a'lam. Kita bertemu lagi nanti jam 1 siang. Demikian kita cukupkan. Silahkan istirahat. Zuhur masih 30 menit lagi. Ya, zuhur masih 30 menit lagi. Nanti iqomah nanti sekitar 20 menit setelah azan zuhur insyaallah. Kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.